Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kenalkan, nama saya Nandar, berasal dari kota Bandung, Jawa Barat. Selamat malam. Pada kesempatan malam ini, saya mau menceritakan kisah misteri sebuah misteri story. Kisah ini saya alami ketika saya masih sekolah SMA, teman-teman. Pada saat itu, di pihak sekolah sedang mengadakan camping ke Gunung Puntang yang berada di Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kami berangkat ke tujuan dengan menggunakan mobil truk. Sesampai ke lokasi, kami diharuskan membuat tenda berkelompok. Ketika kita sedang membuat tenda, salah satu dari teman gua berbicara. Nandar, di sini katanya angker kan? Iya, De Yusuf. Di sini konon katanya angker banget sih. Banyak penghuni yang gak kasat mata. Situs gua. Temen gua, si Adi Yusuf, berbicara lagi. Walah, gue gak takut Dar. Sini mana karuhun, gua lawan. Mana gak takut orang mah, Nandar. Lagi dan lagi. Temen gua bicara yang sembarangan, sompral, bicara yang gak sopan. Dia menantang terus karuhun yang ada di sini. Hati-hati bro, dengan apa yang lu ucapkan. Nyaho, kalau nanti didatangi oleh penghuni yang ada di sini. Bacot lu Dar. Gua mah gak takut, mau gua lawan. Mana sini gak takut apa-apa mah. Perkataan kita saat itu sampai terdengar oleh telinga kakak pembina. Hei, adek, hati-hati sama ya ucapan itu, amali. Itu si kakak pembina. Gak apa-apa Kak, santuy, aman. Gak akan terjadi sesuatu ke orang mah. Iya, hati-hati kalau terjadi sesuatu sama kamu. Kakak nggak bertanggung jawab loh. Teman gua itu dia sangat sombong, sombral. Dia pun gak mendengarkan apa yang dikatakan oleh kakak pembina. Dan gua sama teman-teman, kami bersepakat mau jahilin dia nanti malam. Gua sama teman-teman mau memberi pelajaran sama dia biar dia kabur dengan ucapannya. Singkat cerita, maghrib pun tiba. Keadaan di Gunung Puntang saat malam itu dingin banget. Pakai jaket, sweater pun gak berasa saking dinginnya. Suasana di sana sangat angker. Banyak cerita misteri di Gunung Puntang. Banyak cerita orang-orang yang bikin bulu kuduk merinding dengarnya. Dan kami pun saat itu mencari makanan. Di sana kami memutuskan berada di warung untuk sekedar ngopi, makan mie rebus. Salah satu warga pemilik warung itu bercerita tentang pengalaman horornya kepada kami. Dia bercerita pernah diganggu dan melihat sosok makhluk halus yang berkostum putih, kuntilanak,
kata si bapak pemilik warung itu. Suasana tambah mencekam ketika mendengar cerita si bapak. Dan dia pun memberi pesan kepada kami agar berhati-hati kalau sedang berbicara di sini. Kalau di sini jangan sembarangan. Kalau berbicara harus sopan santun. Karena di sini banyak penghuni. Kalau melakukan kegiatan harus permisi dulu, pamitan. Amanat si bapak warung itu gua dengarkan dengan serius. Emang sih di sini sangat angker. Banyak cerita zaman dahulu yang nggak bisa kita ceritakan. Mulai dari zaman penjajahan Belanda. Katanya sih suka terdengar suara aneh-aneh, baris per baris di gua Belanda. Konon katanya, menurut warga sekitar dan orang-orang yang sering berkemah di Gunung Puntang, mereka sering diganggu oleh makhluk halus, penampakan kuntilanak, pocong, noni-noni Belanda. Salah satu kuncen penjaga Gunung Puntang pun sering melihat penampakan itu. Bapak mah sudah terbiasa melihat yang begitu mah. Yang penting tidak saling mengganggu. Kan ingat yang neng, jangan sompral di rumah, bisi ayah nu ganggu. Gua pun mendengarkan kata-kata si penjaga Gunung Puntang. Dan kami pun segera kembali ke perkemahan karena mengikuti acara yang sudah dipersiapkan oleh ketua OSIS. Gua pun pamitan ke si bapak warung dan penjaga Gunung Puntang itu. Pak, Mang, abdi bade ka tenda heula nya. Berapa kopi sama minyak, Pak? Oke, disambung deui nya cerita horornya. Kami pun berikan kembali ke perkemahan saat itu. Dan akhirnya rombongan kami tiba ke perkemahan. Kata ketua OSIS, "Kalian teh habis dari mana? Di SMS gak dibalas. Bikin khawatir aja kakak kalian mah." maaf kak, tadi kami habis di warung dulu, ngopi dulu, nongkrong biar nggak ngantuk kak. Maaf, lupa kami hilang dulu tadi. Ya gak apa-apa deh. Jangan kemana-mana lagi ya. Bentar lagi kita akan nyari api unggunnya. Perkataan si kakak OSIS kepada kami. Singkat cerita, pukul 10 malam tiba. Kita berkumpul bersama-sama untuk menyalakan api unggun. Sambil kita bercerita tentang cita-cita di masa kecil dan pengalaman saat masuk sekolah di sini. Dan saat itu salah satu teman gua yang ngomong sembarangan itu, dia minta dianterin ke toilet. Hah, bukannya lu berani sendiri, Dek? Masa ke toilet aja minta dianterin segala sama gua? Ya udah, dia gua anterin ke toilet yang ada di bawah. Lagian itu kesempatan bagi gua buat cairin temen gua saat itu. Kesempatan ini kesempatan, Kata temen gua. bikin dia kapok dan Dan gua pun bersama kedua teman saat itu anterin dia ke toilet.
kami bersepakat untuk menjahilin dia. Karena ini kesempatan bagi kita buat jalin orang itu. Ketika teman gua masuk ke toilet, dengan isengnya gua sibuk mencari MP3 suara hantu yang sudah dipersiapkan pas tadi siang. Gak pikir panjang, deep like itu. Apa yang terjadi saat itu? Teman gue teriak-teriak ketakutan. Gue pun kaget dengan teriakannya. Lalu kenapa bro? Ternyata dia melihat sesuatu di toilet itu. Dia melihat sosok berbaju putih, rambut panjang. Mungkin gara-gara gua putar suara kunti dan eliksir wangi, kayaknya. Entahlah, gua bingung sendiri di sini. Ketika pas gua putar suara itu, suasana di sini beda, bikin bulu kuduk merinding. Sempat terdengar juga suara benda jatuh di bangunan kosong. Dan gua pun dan teman-teman balik ke perkemahan dan mencoba menenangkan teman yang ketakutan itu. Sesampainya di tenda, teman gua terdiam, kaki dan tangannya gemeteran, dan gua pun merinding lihatnya. Dan saat itu pun juga teman gua ketawa, nangis, ketawa, nangis. Seluruh yang ada di sana kaget melihat apa yang terjadi yang dialami dia. Ternyata dia kesurupan. Sampai salah satu teman cewek gua pun kesurupan. Kita pun panik melihatnya. Dan kesengaja gua pun melihat sesuatu di atas pohon. Dan kita pun berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Namun tetap saja dia masih kesurupan. Dan untungnya saat itu ada guru agama yang ikut camping saat itu. Dia mencoba menenangkan kedua teman saya. Untungnya kedua temanku bisa tersadar. Kata Pak Maman, guru agama, dia berkata sangat serius pada kami. Dia terusik, terganggu oleh kita. Gua pun merasa bersalah saat itu karena telah menjahili teman saya. Saat itu gua coba mendengarkan suara seram yang mungkin mengganggu mereka penghuni di Gunung Puntang. Dan gue jadi teringat apa yang dikatakan oleh bapak warung itu dan penjaga kuncian pada kami. Jangan sembarangan, harus berkata sopan di sini.
Tapi kami malah sembarangan di sini, gak mendengarkan apa yang ia utarakan. Neng, kalau di sini jangan sembarangan. Kalau berbicara harus sopan, santun. Karena di sini teh banyak penghuni. Kalau melakukan kegiatan harus permisi dulu, pamitan. Gua pun meminta maaf saat itu kepada teman karena telah menjahilinya, dan ia pun kapok karena telah berbicara sembarangan di sini. Iseng katanya ucapan yang tadi siang dia ucapkan. Gua hanya bisa terdiam saat itu. Apa yang tadi kita alami, saya akan percaya nggak percaya. Namun, apa adanya, kejadian mistis ini baru saja kita alami, membuat kami tersadar akan ada hadirnya mereka di alam yang berbeda. Kejadian ini sebagai pelajaran buat kami, supaya kami tidak lagi untuk berbicara sembarangan di sini, dan dimanapun harus sopan santun dalam hal berbicara. Mungkin itulah cerita pengalaman horor yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya kalau ada perkataan yang salah. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Ingat, jangan dengerin ini sendiri.